Pemirsa, kasus pengemudi mobil yang baru belajar dan menabrak pejalan kaki atau orang yang tidak bersalah sudah sering kita temui seperti yang tadi. Lalu perlukah regulasi untuk belajar mengemudi mobil? Dan untuk membahasnya lebih lanjut, telah hadir di studio Training Director Jakarta Defensive Driving Consulting atau JDDC, Jusri Pulubuhu. Selamat pagi Mas Jusri. Selamat pagi. Nah, Mas Jusri, tadi kan Mas Jusri juga sudah lihat nih rekaman CCTV. Ini ternyata katanya pengemudi ini baru belajar, Mas Jusri. Ini bagaimana nih Mas Jusri melihat menanggapinya? Ini tentang bagaimana orang belajar mobil di jalan raya. Mas. Iya, sebenarnya belajar mobil ini adalah satu keharusan dalam perolehan SIM. Ya. Namun dalam Undang-Undang Angkutan Jalan Raya 22 tahun 2009 khususnya pasal 77 yang saat sekarang lagi digugat di judicial review oleh masyarakat di MK, di mana di situ seseorang yang akan mengajukan SIM, perolehan SIM, dia diisyaratkan untuk salah satunya adalah belajar dari sekolah pelatihan atau belajar sendiri. Berbicara pelatihan berarti di-approve, di-recognize atau di-endorse oleh pemerintah dari seluruh aspek yang harus dilakukan oleh sekolah mengemudi badan. Tapi belajar sendiri ini menjadi tanda tanya. Nah, kemudian ada undang-undang lagi, kalau undang-undang atau dasar hukum itu dilaksanakan, di mana undang-undang itu namanya Keputusan Menteri Perhubungan 36 tahun 94. Di situ seluruh persyaratan termasuk kurikulum dan persyaratan daripada kendaraan dan materi yang diajarkan ada. Salah satunya adalah, ini implementasinya yang masih kurang di Indonesia, di mana di situ minimal orang yang belajar di sekolah mengemudi berdasarkan aturan hukum itu adalah 80 jam. Maksimal 100 jam. Sedangkan pelaksanaan kita boleh cek di sekolah mengemudi, saya rasa nggak ada yang 80 sampai 100 jam. 10 jam atau kurang kan udah bisa ngajukan SIM. Bahkan ada yang paket dengan paket SIM. Nah, jadi itu adalah salah satu dasar hukum yang sudah ada. Saya rasa untuk berbicara dasar keperluan hukum sudah ada, tinggal komitmen dari stakeholder, dari sekolah atau belajar mengemudi ini. Apakah kita sebagai kandidat pengemudi, ataukah badan usaha tersebut, ataukah pemerintah yang mengeluarkan, bagaimana bisa komit untuk mengimplementasinya, mengaplikasikannya. Masalahnya dari dasar hukumnya sendiri. Dasar hukumnya di sini yang mengeluarkannya juga masih ada sedikit perlu ada perbaikan. Betul, diperjelas lagi ya Mas Jusri. Jadi contoh tadi ada, kalau tidak salah ada 4 institusi departemen yang terlibat dalam mengeluarkan ini. Artinya sulit dong. Mulai dari polisi, kemudian dari pendidikan, dari Pemda, kemudian dari perhubungan. Dan ada 5 dari Departemen Tenaga Kerja. Itu hukumnya. Jadi nggak main-main nih. Ini sulit. Nah, karena begitu banyaknya yang terlibat, bagaimana mengecek atau melakukan auditnya atau yang bertanggung jawab untuk memeriksa pelaksanaan di situ. Karena di dalam dasar hukum Undang-Undang Kementerian Perhubungan 36 tahun 94 itu ada ketentuan sanksi bagi penyelenggaranya. Di Undang-Undang 22 Angkutan Jalan Raya tahun 2009 ada sanksi juga ketika belajar mengemudi terjadi kecelakaan seperti gini. Seperti ini. Tapi kan ini kan terjadi waktu dia sedang belajar menyetir atau mengemudi saat sendiri, bukan karena ada institusi sekolah atau tempat les mengemudi. Boleh kita belajar dikit nih dari Mas Jusri. Kalau lihat dari sekolah-sekolah mengemudi yang ada, apakah mereka sudah memenuhi kualifikasi? Kualifikasi harus ada yang tertentu nggak sih Mas untuk membuka sekolah mengemudi? Kan nggak main-main ya? Di sini, kalau kita jujur saja, boleh dicek, boleh siapa saja yang pernah merasakan ikut sekolah mengemudi di Indonesia. Karena juga saya pernah melakukan pengecekan itu pada saat saya diminta oleh klien untuk memeriksa bagaimana performance daripada sekolah-sekolah mengemudi itu. Nah, memang banyak yang namanya weakness area yang harus menjadi improvement fokus daripada stakeholder. Artinya, saya menjawab begini, apakah mereka sudah well implemented atau sudah melaksanakan seluruh ketentuan? Masih banyak yang perlu diperbaiki dan dapat saya katakan belum. Apa yang harus diperbaiki biasanya Mas? Contoh kita sederhana saja daripada persyaratan. Persyaratan dari sekolah atau badan yang menyelenggarakan pengemudi. Pertama harus memiliki fasilitas atau menguasai lahan praktek. Kemudian lahan praktek itu harus ditunjukkan di Kementerian Perhubungan. Kemudian karena ada kewajiban mereka melaksanakan praktek sekitar 60% dari seluruh total kurikulum atau silabus training itu. Kemudian dari pelatihan praktek
nanti ada praktek di jalan setelah di lapangan. Waktu praktek jalan, dia harus punya izin melewati rute-rute jalan yang ditentukan. Artinya rute yang ditentukan untuk dilalui itu sudah di well assessed, artinya sudah dikaji, diuji dan di-approve oleh pemerintah. Faktanya kita bisa lihat sekolah mengemudi ada di mana-mana di gang atau semua proses itu. Memang mengemudi di jalan, belajar mengemudi di jalan itu mutlak harus, tapi ada fasenya. Misalnya jam pertama dari 60 jam yang harus dilakukan. Ini idealnya ya Mas? Idealnya ya? Dia belajar di praktek dulu di lapangan tertutup. Ketika sudah ideal, menurut para instrukturnya sudah oke, baru ke jalan. Karena jalan ini intimidasinya beda di lapangan. Perlu sebelum dia ke kantor polisi atau satpas untuk mengajukan permohonan tes SIM. Tapi untuk realita yang sekarang nih Mas Jusri, mungkin saya juga pernah memiliki pengalaman belajar mengemudi langsung di jalanan waktu itu kan. Dan untuk lahannya sendiri, emangnya masih ada nih Mas Jusri di Jakarta? Terus bisa diakalinnya gimana? Nah, kebetulan di Indonesia saat sekarang baru diresmikan yang namanya driving center. Baru saja diresmikan? Baru saja bulan lalu, Februari, oleh Bapak Kapolri. Iya. Saya nggak tahu fasilitas ini apakah bisa digunakan oleh publik, saya belum dapat. Mungkin akan ke sana, itu kalau tidak salah sekitar 10 hektar ya, fasilitas tersebut. Mungkin ini bisa mengakomodir kebutuhan hal ini. Yeah. Tapi yang saya sangat concern, karena kecelakaan ini, saya yakin sekali akan terjadi lagi. Akan berulang lagi. Mengapa? Pemahaman tentang konsep keselamatan, konsep peraturan, dan implementasi aturan dasar hukum yang ada, ini kita masih betul-betul di bawah kondisi ideal. Sehingga akan ada terjadi kecelakaan ini. Dan ini kita harus bergerak agar tidak ada bumil-bumil yang lain atau ibu hamil yang lain yang mengalami ini. Kecelakaan semacam ini, karena peluangnya besar. Karena kita jujur saja, belajar mengemudi siapa saja yang bisa bawa mobil udah bisa ngajar anaknya dan lain. Memang bagus, tapi polanya, standarisasinya ini harus ada dan pelaksanaannya itu betul-betul diawasi oleh satu badan. Katakan di sini di bawah wewenang polisi, karena edukasi di bawah polisi ya. Saya juga bingung dalam pelaksanaannya kok ada Departemen Perhubungan, ada tenaga kerja, ada pendidikan. Mana? Pendidikan atau perhubungan? Pendidikan atau polisi gitu. Penegakan hukum pasti polisi. Pendidikan, metode belajar harusnya dari pendidikan, dari Departemen Pendidikan kan begitu. Nah, kok ada perhubungan, ada tenaga kerja begitu. Nah, menurut Mas Jusri sendiri penting nggak sih, kan ini kan masa saat belajar dan juga pendidikan mengemudi kepada para calon pengemudi. Penting nggak sih untuk memiliki semacam, contohnya di luar negeri ada namanya learner's permit. Jadi saat belajar harus ada yang license driver bersama dirinya, terus itu wajib mengikuti ada kurikulum yang sudah distandarisasi gitu, dengan sekolah yang ditunjuk, baru bisa apply untuk membuat SIM. Karena sekarang kan siapapun bisa mengapply SIM kan sekarang. Betul. Itu yang saya sayang. Jadi sebenarnya dalam aturan Kemen itu sebenarnya sudah cukup bagus. Tapi saya katakan itu belum ideal. Masih ada ruang perbaikan. Misalnya dalam bicara di situ adalah silabusnya. Di situ ada belajar Pancasila. Kita harus perbaikin. Terus kemudian di situ bagus. Ada pertolongan pertama, first aid. Ya. Terus kemudian yang kurang adalah persepsi tentang kecelakaan atau risk management awareness gitu. Terus kemudian tahapannya. Misalnya nanti setelah dia belajar, dia boleh berinteraksi dengan orang tertentu atau orang yang qualified yang sebagai instruktur atau senior. Seperti Singapura, ada kalau orang yang berpengalaman sudah boleh nemenin ketika dia sudah masuk kepada fase tertentu dari belajar mengemudi, dari proses belajar mengemudi sebelum ke mengajukan perolehan SIM. Terus kemudian katakan setelah dia mendapatkan SIM, untuk masa-masa tertentu ada probation period. Seperti di luar negeri, P. Ada signage P atau stikernya di mobilnya. Waktu dia belajar ada learn. Jadi orang bisa langsung bisa tahu. Jadi mobilnya bisa hati-hati, menjaga jarak. Betul. Gitu. Jadi ada banyak ruang perbaikan yang perlu kita review lagi untuk improve ya. Jangan diserahkan ke sana, tapi pada dasarnya perangkat hukumnya sudah ada ya. Ada yang perlu disimpel lagi sehingga mengerucut ini domainnya siapa sih sekolah belajar mengemudi ini, pendidikan atau polisi atau perhubungan atau Perda karena Pemda karena di daerah Pemda. Jadi cukup bingung saya. Makanya nih Mas Jusri, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Mas Jusri tetaplah bersama kami pemirsa di Selamat Pagi Indonesia. Kami kembali lagi setelah headline news pukul 9 waktu Indonesia Barat.
Pemirsa, kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia Akhir Pekan dan kita masih bersama Mas Jusri. Mas, umur berapa sih idealnya untuk belajar mengemudi? Yang udah siap mental, siap secara psikologis? Untuk mengemudi kita kasih klasifikasi dengan opini saya adalah high risk activity. Risikonya tinggi sekali dari segala aktivitas fisik, itu kita harus akui. Dasarnya adalah jumlah kecelakaan dan jumlah kematian di dunia atau di Indonesia sendiri. Nah, berdasarkan aturan hukum, orang boleh mengajukan SIM motor itu 16 tahun dan SIM mobil minimal 17 tahun. Terkait dengan risiko ini, harusnya belajar mengemudi atau belajar motor sudah beberapa tahun sebelumnya. Misalnya, kalau misalnya kita bicara mobil, sebaiknya dari usia 15 tahun, dia sudah mulai di sekolah mengemudi. Tidak belajar mandiri ya, iya, sekolah mengemudi. Kita ingat ya, di situ ada 80 jam dan 100 jam, maksimal 100 jam. Iya. Nah, dia perlu latihan, dia sekolah di situ, kemudian dia perlu terus keep exercise, bagaimana dia berada di jalan. Masalahnya di berada di jalan ini intimidasinya luar biasa. Betul. Di sini akan terekspresi emosi, ketidakpatuhan ataupun arogansi itu akan terlihat di situ. Nah, dia perlu di coach terus, di mentoring terus agar ketika dia masuk ke kasanah aslinya, ketika dia punya SIM di jalan, dia sudah dewasa. Sudah siap. Karena jumlah kecelakaan, jumlah kematian dari seluruh 30.000 orang tiap tahun di Indonesia itu usia 15 sampai 29 tahun. Masalahnya bukan skill problem, it's mental problem. Iya. Nah, mental problem ini harus dibina dari awal, harus di-mentor baik orang tuanya maupun yang dia peroleh dari sekolah mengemudi. Nah, untuk jenis mobil yang dibawa nih atau yang dikemudikan oleh calon pengemudi ini, apakah ada ketentuan khusus, harus matic dulu kah, harus manual dulu kah, atau bebas sebenarnya nih, Mas Jusri? Ada persyaratannya. Kalau di dalam kita bicara hukumnya, dalam framing hukum itu ada persyaratannya. Untuk belajar mengemudi awalnya itu harus ada persyaratan memiliki double brake pedal atau rem untuk instruktur atau yang ngajar. Kemudian dia mempunyai kaca spion tambahan untuk instruktur untuk membantu mengassist si calon pengemudi ini. Jadi ada persyaratannya. Nah, sayangnya di sini ada undang-undang pasal 77 angkutan jalan raya. Di situ orang selain memenuhi persyaratan lain, seseorang yang mengajukan SIM harus memiliki kompetensi atau sudah bisa bawa mobil dari sekolah mengemudi atau diperoleh dari belajar sendiri. Mandiri itu ya. Kalau belajar sendiri, persyaratannya apa? Apakah harus sama seperti sekolah mengemudi? Nggak mungkin. Sekolah mengemudi dengan persyaratan yang begini saja, punya double pedal, persyaratan mobil ya, belum fasilitasnya yang lain, materinya dan lain-lain, itu sulit dilaksanakan. Apalagi orang per orang. Seperti kita lihat dalam kasus yang terakhir terjadi ini kan orang per orang gitu. Dan dia lupa ya, kalau nggak salah tuh yang mana dia injak gas dan rem. Untuk jenis transmisinya memang tidak ditentukan di situ, matic ataupun manual. Kalau menurut saya, karena pekerjaan mengemudi adalah multi tugas atau multitasking, proses belajar itu harus nyaman, tidak terlalu banyak intimidasi. Faktor-faktor intimidasi itu harus dikurangi agar dia fokus ke sasarannya. Bagaimana dia bisa mengoperasikan kendaraan ini dengan aman bagi dirinya dan bagi orang lain. Oleh karena itu fasilitasnya, kalau saya rekomen matic dulu. Gampang, baru dia kalau perlu manual. Lagi pula. Berarti biasanya yang selama ini pemahaman umumnya kebalik ya Mas ya? Manual dulu baru bisa matic gitu. Nah, pendidikannya karena multi tugas di level di kategori transmisi manual itu lebih tinggi daripada matic. Matic paling gampang, gitu kan? Kalau dia langsung start solid, memang bagus, dia akan lebih gampang membawa yang lebih mudah. Tetapi persoalannya adalah ketika orang masuk situasi baru, kita kasih 10 PR, 10 tugas, itu mabuk yang mana prioritas yang harus dilakukan. Dia akan mempersulit si beban mental atau mental distraction daripada si calon pengemudi ini lebih berat. Karena pada saat itu ada di ruang publik, dia akan mudah mengalami kesalahan-kesalahan. Salah satu kesalahan seperti itu. Seperti kecelakaan tadi. Tapi kalau dia nyaman, mulai dari sikap instrukturnya, fasilitas kendaraannya, dia di lapangan tertutup, gitu, close area, otomatis dia akan nyaman dalam handling ini. Nanti baru dia pindah ke sana. Saya
sering membantu mengcoaching itu kepada expatriate ya, orang-orang luar, bahkan kita ngajar di luar juga untuk mengcoaching, mengadvise bagaimana pendekatan ketika seseorang harus belajar mengemudi. Salah satunya adalah memberikan tasking yang kecil dulu, bertingkat. Kayak kita sekolah SD, masa kita kasih kelas 6 dulu? Iya, enggak. Walaupun nanti kita akan bawa truk atau bawa apa, atau mau jadi insinyur, mau jadi accounting apa, tapi kan ada prosesnya. Iya. Artinya di sini metodologinya itu harus diformat atau di frame dalam undang-undang sehingga para stakeholder pun termasuk pengguna calon pengemudi pun tahu dia harus melakukan apa. Pemerintah harus menyediakan itu. Weakness area atau improvement area yang perlu dilakukan adalah banyak hal di sini. Itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Belum tekniknya nih. Iya, belum tekniknya. Baik. Nah, tapi kalau misalnya itu untuk belajar di institusi atau sekolah mengemudi, Mas. Kalau misalkan ada yang sudah mulai belajar mandiri, terus mungkin sudah mulai bisa nih, Mas. Ini bagaimana? Jadi kita coaching ya. Iya, itu bagaimana Mas Yusri melihatnya untuk pemirsa di rumah Jadi, sekarang? seperti di negara tetangga, ketika mereka sudah mendapatkan SIM pertama, SIM probation, di sana ada SIM probation sampai 18 bulan. Nggak langsung SIM-nya ya, bukan probation dulu. Sudah dapat SIM dan itu dibatasi jam mengemudinya, dengan siapa dia harus ditemanin oleh orang yang sudah bisa bawa mobil, ada prosesnya. Sebelum dia melewati green zone atau area hijau di mana 18 bulan baru dia boleh sendiri. Dia nggak boleh mengemudi pada malam hari, dia harus ditemanin oleh seseorang yang sudah bisa bawa mobil. Nah, kita bertanya soal orang di samping ini. Dia harus coaching, mentoring, telling. Jadi dia ngomong yang enak gitu tentunya. Di depan tuh ada mobil, mungkin dia akan ke kanan atau ke kiri gitu. Atau pada saat dia bawa mobil, calon pengemudi yang akan melewati fase green zone percobaan atau probation period tadi, dia selalu di coaching. Dia dengan commentary atau berkomentar apa sharing yang dia gitu lihat, apa yang dia lakukan, ini akan menjadi added value dari referensi si calon pengemudi yang sudah dapat SIM ya. Oke, ini siapapun boleh nih Mas. Soalnya kan ada yang bilang jangan misalkan belajar menyetir dengan orang terdekat yang gampang emosi atau takut. Ada yang bilang jangan sama orang tua. Itu benar nggak tuh, Mas Yusri? Sama, saya sudah 35 tahun di dunia road safety ini. Bahkan saya certified sebagai instructor. Itu human being. Mostly ketika kita dekat dengan sesuatu, kadang-kadang karena kita care, kadang-kadang ini emosi kita berlebih dan di dalam metodologi belajar mengajar ini udah salah karena kita care dan ini mengganggu sekali buat si orang yang belajar. Buat kita karena kita nggak ada batasan tanpa sadar, kadang-kadang over instruct-nya emosi. Nah, yang saya lakukan karena saya tahu persis itu, saya minta orang yang ngajar dulu untuk basicnya. Jadi polishingnya, terakhir-terakhirnya pemahaman tentang persepsi. Karena di jalan itu bukan hanya melulu skill, bukan hanya melulu comply dengan aturan-aturan yang ada, tetapi ada yang menyangkut soal mindset, behave, perilaku, pola pikir, referensi tentang bahaya dan risiko. Nah, saya baru polishingnya di situ. Seperti kami punya program sertifikasi defensive driving. Itu bukan ngajar orang bawa mobil, tetapi meningkatkan kemampuan orang yang sudah baik menjadi lebih baik. Minimal dia 2 tahun bawa mobil dan punya SIM. Dia mau belajar dari kami tolak, nggak bisa. Kami diminta begini, kami jadi advisor. Minta ngajarin orang nol, kami advisor. Karena kami tidak punya legalitas untuk mengajar orang bawa mobil. Kami dalam program ini udah ribuan, ratusan ribu mungkin kami terlibat. Nah, Mas Yusri, ngomongin tentang advisor dan juga advice. Boleh dong sedikit advice mungkin untuk pemirsa di rumah yang sekarang mungkin lagi belajar mengemudi, lihat lahan di Jakarta terbatas, dan mungkin mereka juga sudah kepalang tanggung belajar mandiri. Ada nggak pesan-pesan atau tipsnya nih untuk pengemudi Jakarta? Dalam konteks apa yang tadi dikatakan, pertama pahami dulu apa yang namanya aktivitas mengemudi. Pahami fungsi-fungsi kontrol kendaraan. Kemudian dia belajar di area tertutup dulu, seperti lapangan bola, tidak ada lalu lintas, tidak ada objek-objek yang dinamis. Dia belajar dengan statik. Terus kemudian setelah dia familiar dengan fungsi-fungsi alat-alat seperti setir, rem, kopling, persnel, kapan dia ngoper, baru dia memasuki tingkatan akurasi, presisi, belok kiri kanan gitu ya. Setelah dia udah familiar di situ,
sudah diberikan aturan-aturan pemahaman bagaimana berinteraksi di jalan raya, instruktur atau orang tadi bisa menemani dia di sana. Di jalan raya baru praktek langsung. Baru praktek langsung, tapi sebelumnya sudah didemo, diperagakan oleh si instruktur instruktur itu. Nah, dengan demikian, dengan kemasan nyaman, ini akan mudah dipahami. Dan karena kita tahu kendaraan iya. kita enggak seperti yang diminta dalam aturan. Betul. Enggak ada enggak ada pedal pembantu, enggak ada kaca spion pembantu. Makanya harus dari mental dan juga behavior masing-masing. Betul Terima sekali. kasih Mas Jusri atas informasi dan juga advice-nya kepada pemirsa, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah hadir, selamat pagi Indonesia akhir pekan kali ini. Terima kasih Mas. Dan pemirsa tetaplah bersama kami kembali lagi setelah jeda dengan informasi lainnya untuk Anda.